Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang kekasih dalam Tuhan. Mari mendengarkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, dengan perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Berikan kami kesungguhan hati untuk benar dapat memahami kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati setiap pribadi yang memberi hidupnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, saya beri tema khusus yaitu hidup untuk Tuhan. Saya jadi ingat beberapa waktu yang telah lewat, saya pernah meminjam buku kepada seorang teman, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, karena bukunya sangat menarik dan saya ingin sekali membaca buku itu hingga selesai. Namun teman saya tiba-tiba mengambilnya dengan alasan ia memerlukannya. Ya, kecewalah saya. Namun Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan, saya pikir wajar jika teman saya mengambil buku itu kembali karena buku tersebut adalah miliknya dan ia juga pada saat itu sangat memerlukannya. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang kekasih dalam Tuhan, kadang dalam hidup ini kita juga bisa demikian kepada keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita merasa hidup ini adalah milik kita, namun ternyata kehidupan yang kita jalani hingga saat ini bukanlah milik kita tetapi milik Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ingin kita hidup untuk Dia dan bukan untuk diri kita sendiri. Kita kecewa saat sukacita dan kesenangan kita tiba-tiba hilang dari kehidupan kita. Kita juga kadang sedih saat tempat kehormatan kita tiba-tiba bergeser ke tempat yang lain. Kita juga bisa merasa rugi saat tidak bisa mencapai tujuan kita. Semua hal itu menyebabkan kita mengeluh, menyebabkan kita tertekan, seolah-olah semuanya adalah punya kita, kita yang memilikinya. Padahal semuanya adalah milik Tuhan dan Ia yang berkewenangan memberi juga mengambil kembali. Kita hanya meminjamnya dari Tuhan dan Tuhan hanya meminjamkannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saudari, di atas semua yang terjadi sebenarnya Tuhan mau kita sadar bahwa kalau kita terus-menerus menganggap hidup ini adalah milik kita, maka kita akan sering kecewa, kita akan sering marah, kita akan sering tertekan, kita akan sering sedih, mengeluh dan merana. Di samping itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan mau hidup kita ini untuk Dia. Mengingat bahwa semua hal yang Ia percayakan dalam hidup kita harusnya kita pergunakan untuk memuliakan Dia. Apa untungnya hidup untuk Tuhan? Banyak Bapak Ibu saudara, saudari sekalian. Salah satunya kita akan lebih cenderung hidup bersyukur daripada mengeluh. Kita akan jauh lebih berjiwa besar saat kita kalah, saat kita gagal, saat kita rugi, saat kita kecewa dan lain sebagainya. Iman kita akan bertumbuh dalam kebenaran dan kita akan tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana terbaik Tuhan untuk mempersiapkan kita menerima yang sempurna
daripadanya. Karena itu Bapak Ibu, saudara dan saudari yang kekasih dalam Tuhan, ayo hidup untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sungguh kami mau hidup untuk Tuhan. Karena kami percaya ketika kami hidup untuk Tuhan, kami akan menjadi pribadi yang jauh lebih bersyukur. Kami akan menjadi pribadi yang memiliki jiwa besar, dan kami akan menjadi pribadi yang teguh dalam iman, dan iman kami dapat bertumbuh dalam kebenaran. Maka pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat hidup bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.